bahwasanya buku yang sedang kita pelajari ini adalah buku yang bisa dibilang mencakup segala hal yang perlu diketahui oleh seorang muslim terkait agamanya. Karena Syekh di sini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau menulis buku ini untuk saudara-saudaranya kaum muslimin yang ketika itu sudah sangat jauh dari agamanya sendiri, dari agama mereka masing-masing, yaitu Islam. Mereka bersatu sebagai kaum muslimin, tetapi berbagai kesalahan dan berbagai penyimpangan terkait dengan Islam mereka kerjakan, dan bahkan mereka menyangkanya sebagai agama. Oleh karenanya, Syekh di sini menulis buku ini untuk orang-orang yang seperti ini, dan untuk kita juga, agar semakin baik pengetahuan kita tentang agama Allah, yaitu Islam ini. Di awal-awal kitab, kita sudah sebutkan bahwasanya Syekh menyebutkan 4 hal penting yang harus kita ketahui dan kita amalkan agar kita bisa meraih keberhasilan di dunia dan di akhirat. Yaitu yang pertama masalah ilmu, ya bagaimana kita mengetahui agama ini, bagaimana kita mengetahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mengetahui syariat-syariat secara utuh, dan yang kedua bagaimana kita mengamalkannya. Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan ketika hendak mengamalkan agama ini. Kemudian yang ketiga, mendakwahkan agama ini. Setelah kita mengetahuinya, mengamalkannya, kita juga harus mendakwahkannya kepada orang lain. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bersabar. Ya, dalam 3 tahapan tadi. Bersabar ketika proses mengilmui agama, bersabar ketika proses mengamalkan agama, dan juga bersabar ketika proses mendakwahkan agama kepada orang lain. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwasanya 3 landasan pokok yang disebutkan oleh Syekh di sini itu berlandaskan pada sebentar. Ya, jadi kita sudah sebutkan juga bahwasanya pada 3 perkara atau 3 landasan pokok yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya beliau melandaskan itu pada 3 pertanyaan yang akan kita dapatkan di alam kubur nanti, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan kita sudah jelaskan pula bahwasanya ini bukan seperti ujian di dunia. Ya, kalau kita menghafal jawabannya kita akan bisa menjawab. Tetapi orang-orang yang akan bisa menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang kelak akan menjadi penentu keberhasilan atau kegagalannya di alam kubur. Ya, pertanyaan yang akan menjadi penentu kebahagiaan atau kesengsaraan yang akan ia alami di alam kubur. Ini bukanlah pertanyaan sepele yang bisa dijawab oleh siapapun. Tapi ia merupakan pertanyaan penting yang hanya bisa dijawab apabila seseorang benar-benar mengetahuinya, meyakininya, dan mengamalkannya selama hidupnya di dunia. Inilah pentingnya kita mempelajari kitab ini. Mempelajari segala sesuatu tentang Allah, segala sesuatu tentang Islam, dan segala sesuatu tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita mengetahui batasan minimal dari mengetahui 3 hal ini. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya sama sekali, atau jangan sampai pengetahuan kita tentangnya kurang. Jadi, pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah selesai membahas tentang pertanyaan yang pertama, yaitu siapa Tuhanmu? Kita mengetahui bahwasanya Tuhan kita semua adalah Allah. Kita juga sudah jelaskan bagaimana pengetahuan kita tentang hal tersebut mewajibkan kita untuk hanya mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah jelaskan bagaimana semua ibadah itu tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah, dan apa saja hal-hal yang termasuk ke dalam ibadah. Jangan sampai kita salah mengerti dalam pengertian ibadah, definisi ibadah, sehingga hal-hal yang sebenarnya merupakan ibadah kita malah peruntukkan dia kepada selain Allah.
sehingga kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya selain mengenal rububiyahnya, mengenal ketuhanannya, mengenal uluhiyahnya, mengenal mengapa Allah Subhanahu wa taala lah semata zat yang berhak untuk disembah, mengenal asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha terpuji. Selain itu kita juga harus mengetahui apa saja ibadah-ibadah yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sebutkan bahwasanya Syekh di sini ya ketika membahas landasan yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan beberapa jenis ibadah yang mayoritasnya merupakan ibadah hati yang banyak dari kita salah dalam peruntukannya. Seperti misalnya rasa takut, rasa harap, ya rasa tawakal, bergantung, ya kemudian berdoa, meminta sesuatu. Ya mungkin banyak dari kita yang masih menggantungkan harapannya kepada selain Allah, yang masih meminta perlindungan kepada selain Allah, yang masih meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, dengan risalah ini, Syekh ingin mengingatkan kita kembali bahwasanya semua ibadah hati tersebut hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang juga yang beliau sebutkan adalah menyembelih, kemudian bernazar. Ya kita lihat banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih memperuntukkan sembelihan mereka kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada roh-roh tertentu, atau kepada jin bahkan. Ya mereka menyangka bahwasanya semua itu tidak mengapa. Padahal menyembelih adalah ibadah yang sangat agung, yang Allah akan murka apabila ia diperuntukkan kepada selainnya. Nah, insya Allah mulai pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Allah, yaitu mengenal Islam. Ya, kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang bagaimana mengenal Allah, apa saja hak Allah atas kita, apa saja ibadah-ibadah yang seharusnya hanya boleh kita peruntukkan untuk Allah, maka kali ini kita akan membahas tentang Islam. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Islam? Ya, kita akan baca penjelasan Syekh di sini, dan kita juga akan berusaha untuk menjelaskannya sedikit, ya namun dengan kadar yang mencukupi. Syekh rahimahullah mengatakan, al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Pak Agung pegang terjemahan matanya. Pegang, Ustaz. Silakan dibaca. Yang mulai landasan kedua. Nah, Ustaz. Mengenal Islam. Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh kepatuhan pada segala perintahnya, serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Baik. Jadi di sini teman-teman kita akan ambil penggalan pertama dulu, yaitu yang dibaca oleh moderator tadi, yaitu bahwasanya landasan pokok yang kedua yang harus kita semua perhatikan adalah mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi bukan sekedar tahu, oh ada agama yang namanya Islam, atau oh iya mayoritas atau Islam adalah agama yang paling cepat pertumbuhannya di dunia misalnya. Tidak hanya itu, tapi kita harus mengetahui Islam dengan dalil-dalilnya. Mengapa Islam adalah satu-satunya agama yang benar? Ya, mengapa Islam adalah satu-satunya agama yang akan Allah terima? Ya, karena dengan mengetahui Islam berdasarkan dalilnya, hati kita akan kuat berpegang dengan Islam ini. Bagaimana kita bisa tahan? Ya, bagaimana kita bisa kokoh menghadapi syubhat-syubhat terkait Islam apabila kita sekedar mengetahui Islam hanya sekedar namanya saja. Ya, nah makanya di sini Syekh menegaskan bahwasanya kita harus mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian beliau menjelaskan, Islam maknanya adalah sesuatu yang mengandung tiga hal. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini unsur yang pertama. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Unsur yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk, patuh kepada Allah
dengan ketaatan yang mutlak. Ya, kalau mungkin kita taat kepada orang tua itu tidak mutlak. Kita wajib taat kepada orang tua, tapi tidak mutlak. Karena kalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah Allah, kita tidak boleh mentaati orang tua. Taat kepada pemimpin misalnya. Kita taat kepada pemimpin selama dalam koridor syar'i. Tapi taat kepada Allah itu adalah ketaatan yang mutlak, 100%. Ya, tidak ada saat-saat di mana kita boleh tidak taat misalnya, tidak ada. Makanya kata Syekh di sini al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk, patuh, taat kepada Allah secara mutlak. Ini unsur yang kedua dari Islam. Dari agama yang selama ini kita peluk, yang selama ini kita sebut sebagai agama kita. Kemudian unsur yang ketiga adalah berlepas diri. Menyatakan berlepas diri dari kesyirikan. Dan seluruh manusia yang melakukannya. Ya, jadi pertama, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk patuh secara mutlak kepada Allah. Dan yang ketiga, berlepas diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam, yaitu kesyirikan, dan juga dari mereka-mereka yang melakukannya, siapapun orang tersebut. Nanti kita akan jelaskan masing-masing dari tiga unsur ini. Pertama, kita perlu ketahui bahwa Islam itu terbagi menjadi dua secara global. Ya. Ada Islam yang sifatnya umum, ada Islam yang sifatnya khusus. Nah, Islam yang sifatnya umum adalah Islam yang merupakan agama seluruh para nabi dan para pengikut mereka. Ya, oleh karenanya kalau kita baca surat Yunus misalnya, ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Ya. Dalam surat Yunus ini mengisahkan tentang ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh mengatakan, silahkan dibaca Pak Agung, surat Yunus ayat ke-72. Surat Yunus ini surat ke Ya, surat Yunus surat ke-10 ya, ayat ke-72. Surat ke-10 ayat ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim. Berserah diri. Nah, ya, perhatikan bagaimana di sini Nabi Nuh menyatakan bahwasanya aku termasuk orang-orang muslim. Aku termasuk kaum muslimin. Kemudian dalam surat lain misalnya ketika Allah mengisahkan perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi wassalam dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sering kita dengar ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah ucapan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi wassalam kepada keturunan mereka. Silakan dibaca terjemahannya. Suaranya sepertinya ini ya Pak Agung. Suaranya nggak masuk. Oh, afwan Ustaz, Ana lupa unmute yang di Zoom. Ana baca sekali lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, di sini Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada keturunan mereka. Janganlah kalian meninggal, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, ini adalah Islam yang umum.
yang merupakan agama seluruh para nabi. Dan yang dimaksud dengan Islam yang umum adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan Islam adalah agama seluruh para nabi, maksudnya adalah Islam yang bermakna menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan Islam secara keseluruhan yang kita kenal saat ini. Adapun Islam yang kita kenal saat ini adalah Islam jenis kedua, yaitu Islam yang khusus, yaitu Islam yang merupakan agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara rinci. Ya, ada sholat 5 waktunya, kemudian ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian ada ketentuan-ketentuan zakat, ada ketentuan puasa Ramadan. Nah, ini adalah Islam yang khusus. Jadi, kalau yang mengatakan Muslim adalah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka yang dimaksud adalah Islam yang umum. Ya, jangan dipahami bahwasanya rincian ibadah yang wajib atas kita sama dengan rincian ibadah mereka. Tidak, bisa jadi berbeda. Seperti misalnya di zaman Nabi Musa, ya bertaubat itu harus dengan membunuh diri misalnya. Ya, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Bunuhlah diri kalian. Ya, itu perintah dari Allah kepada mereka untuk bertaubat. Nah, di zaman kita, di agama kita, apakah bertaubat harus bunuh diri? Kan tidak, berbeda. Jadi, Islam yang umum, yang merupakan berupa mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata adalah agama para nabi seluruhnya. Tapi Islam yang khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan inilah yang dimaksud dengan Islam dalam surat Ali Imran. Ya, kalau kita lihat surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencari, yang memeluk agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya dan dia akan merugi di hari akhirat kelak. Nah, Islam yang dimaksud dalam ayat ini adalah Islam yang kita kenal saat ini, yaitu Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Qur'an dan dalam bentuk hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan orang nanti menyanggah, oh kan Islam kan agama para nabi seluruhnya. Ya berarti agama orang Yahudi, agama orang Nasrani juga termasuk dalam ayat ini. Tidak. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah Islam yang khusus, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan demikian pula dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-3. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan juga aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam yang terakhir, yaitu Islamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang diminta dari kita untuk mengenalnya dengan baik. Ya, jadi teman-teman perhatikan ini ya, Islam ada 2 dalam Al-Quran. Ya, Muslim ada 2 dalam Al-Quran yang dimaksud. Kalau yang mengucapkan adalah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka yang dimaksud adalah Islam yang umum, yang maknanya adalah berserah diri kepada Allah dengan menyembah Allah semata. Ya, adapun Islam yang dijadikan syarat untuk masuk surga bagi umat Muhammad SAW adalah Islam yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Baik, kemudian selanjutnya kita perlu ketahui 3 unsur yang tadi kita sebutkan. Ya, unsur dari Islam yang dijadikan definisi Islam oleh Syekh tadi. Jadi Syekh ketika mendefinisikan Islam, beliau mendefinisikannya dengan 3 unsur tadi, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, kemudian tunduk patuh secara sempurna dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya.
kita akan bahas yang pertama, unsur yang pertama, yaitu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertauhid. Teman-teman sekalian, di sini ada sebuah hadis yang terkait dengan makna ini, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh As-Sahihain dalam Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam rasul." Orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan iman adalah mereka yang meridhai Allah sebagai Tuhan mereka, meridhai Islam sebagai agama mereka, dan juga meridhai Muhammad SAW sebagai nabi mereka. Ini adalah inti dari berserah diri kepada Allah. Jadi kita benar-benar menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, sebagai satu-satunya zat yang berhak kita sembah. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan menyerahkan diri adalah al-khalasu min syubhatin tu'aridul khabar, au syahwatin tu'aridul amr, au iradatin tu'aridul ikhlas, au i'tiradin yu'aridul qadar syar. Yang dimaksud menyerahkan diri kepada Allah dengan sempurna, ya. Jadi penyerahan diri kepada Allah ini bertingkat-tingkat. Kita semua berbeda-beda levelnya. Tentunya yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tingkatan yang paling atas dari ini adalah yang pertama, bersihnya hati dari syubhat yang bisa membuat seseorang menentang dalil. Ya, terkadang ketika mendapatkan dalil, seseorang terkadang dihinggapi oleh syubhat hatinya, sehingga dia menolak dalil tersebut. Ketika diberitahukan misalnya sholat jamaah itu misalnya lebih afdol daripada sholat sendirian, ya, dia menolak karena kemalasannya misalnya. Atau ketika seorang wanita dikatakan hijab itu wajib hukumnya, kemudian dia berdalih dengan berbagai dalih, ya, dengan mengatakan di Al-Quran nggak ada dalilnya lah, atau di Sunnah nggak ada dalilnya misalnya, ya dengan akalnya dia menolaknya. Nah, ini adalah poin yang pertama agar kita bisa berserah diri secara sempurna kepada Allah. Hati kita harus bersih dari syubhat yang bisa membuat kita menentang dalil. Kemudian yang kedua adalah bersihnya hati dari syahwat yang bisa membuat kita menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika ada panggilan untuk menunaikan zakat, apakah hati kita bisa menunaikannya secara sukarela? Ketika ada panggilan untuk berpuasa di bulan Ramadan, apakah kita benar-benar berpuasa karena ingin mentaati Allah ataukah karena malu saja? Karena teman-teman lain berpuasa. Ketika ada panggilan untuk sholat wajib di masjid, apakah kita berhasil mengalahkan rasa malas kita, rasa kantuk kita untuk berangkat ke masjid dan sholat? Ini adalah poin yang kedua. Bersihnya hati dari syahwat yang bisa menghalangi seorang dari melakukan ketaatan. Kemudian yang ketiga adalah bersihnya hati dari keinginan-keinginan pribadi yang bisa menodai keikhlasan. Ya, ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang bersedekah, apakah hati kita bersih dari hal-hal yang bisa menodai keikhlasan kita atau tidak? Ini adalah barometer bagaimana level penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah bersihnya hati dari penentangan yang bisa membuat seseorang tidak ridha terhadap takdir dan juga syariat. Ya, terkadang ketika seseorang ditimpa musibah, ya, ketika seseorang ditimpa sesuatu hal yang tidak dia sukai, ya, ketika seseorang mendapati hal yang menyakitkan hatinya, apakah dia berhasil menundukkan jiwanya untuk meyakini bahwasanya itu merupakan takdir yang telah Allah tetapkan atasnya. Nah, ini adalah poin yang keempat. Jadi, inilah inti dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kita perlu ketahui bahwasanya ada beberapa hal yang bisa menodai hal ini. Ya, beberapa hal yang bisa menodai
penyerahan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah rasa angkuh dalam hati seseorang. Ketika seseorang mendapati rasa angkuh dalam hatinya, rasa sombong untuk tunduk kepada Allah, maka ini jelas akan membuatnya sulit untuk menyerahkan diri kepada Allah. Ya, coba kita baca. Ya, silakan dibaca terjemahannya, Pak Agung. Surat Al-Baqarah, ya, surat ketiga, ayat ke-87. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum wastakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Ini adalah firman Allah tentang pembangkangan orang-orang Yahudi, Bani Israel. Silahkan dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh? Baik, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebab utama dari pembunuhan mereka terhadap para rasul, kita tahu bahwasanya Bani Israel, ya, mereka kalau tidak cocok sama seorang nabi, mereka bunuh nabi itu. Bukan hanya mereka tentang, tapi sampai mereka bunuh. Nah, Allah menjelaskan bahwasanya sebab dari semua ini, dari pembangkangan yang luar biasa ini, ya, dari sulitnya ketundukan hati mereka kepada Allah adalah istikbar, ya, adalah keangkuhan hati mereka. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum wastakbartum. Ya, mengapa setiap kali seorang rasul datang membawa syariat kepada kalian dengan hal yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, kalian lalu bersikap sombong? Nah, ini adalah bersikap angkuh, ya, seakan merasa tidak butuh terhadap syariat, tidak butuh untuk tunduk kepada Allah, ya, merasa segala urusannya di dunia sudah bagus. Saya selama ini tidak sholat, saya selama ini tidak ibadah, tapi saya tetap kaya, anak-anak saya tetap sukses. Ya, inilah sumber kesombongan manusia. Sebagaimana Qarun, ketika dikatakan tunduklah kamu wahai Qarun kepada Allah, janganlah menyombongkan diri. Dia mengatakan bahwasanya semua harta yang aku miliki ini adalah hasil kepintaran saya sendiri, hasil usaha saya sendiri, nggak butuh saya sama ibadah. Untuk apa saya bersikap tawadhu? Untuk apa saya menggantungkan harapan kepada Allah? Toh saya selama ini baik-baik saja. Ini adalah sikap kesombongan yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir, yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Kemudian juga tentunya yang merusak unsur yang pertama ini adalah kesyirikan. Ya, bagaimana bisa seseorang menyerahkan diri kepada Allah sementara dia berbuat kesyirikan? Bagaimana dia bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah sementara kalau dia ada hajat pergi ke kuburan? Sementara kalau dia ada hajat perginya ke pantai selatan mempersembahkan sesajen misalnya, atau ke gunung mempersembahkan persembahan-persembahan. Ya, bagaimana bisa dia menyerahkan hatinya kepada Allah sepenuhnya kalau ternyata Allah bukanlah satu-satunya Tuhan yang ada di hatinya. Ini adalah satu yang jelas, ya. Bagaimana mungkin penyerahan diri kepada Allah bisa terkumpul dengan kesyirikan. Kemudian juga di antara hal yang bisa menodai hal ini adalah sifat riya. Ya, sifat riya, kemudian sifat suka mengingat-ingat amal soleh. Ini juga hal yang tercela, teman-teman sekalian. Jangan sekali-sekali pernah berpikir saya sudah sedekah banyak, ya, atau saya sudah beribadah sunnah banyak. Misalnya ada melihat ajakan untuk donasi misalnya. Sementara kita memiliki kemampuan untuk memberi. Tapi ternyata kita tidak jadi memberi karena kita berpikir saya sudah cukup lah, sudah banyak saya bersedekah. Atau misalnya ketika mendengar nasihat dari seorang ustadz, ayo sholat duha misalnya, atau puasa sunnah, ya, kemudian kita berpikir saya kan udah cukup, saya udah banyak baca Quran misalnya, saya udah banyak ibadah-ibadah lain, nggak perlu lagi lah saya tambah ibadah. Nah, ini adalah godaan dari syaitan, sehingga seorang tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Ini adalah perkara menyerahkan diri. Perkara menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita nodai hal ini dengan berbuat kesyirikan, dengan bersikap angkuh di hadapan syariat, ya, dengan mengingat-ingat amalan, menyebut-nyebut amalan, baik dalam hati ataupun kepada orang lain. Ya, dalam hati saja tidak boleh. Ya, misalnya ketika diajak beribadah, kita kemudian menjadi enggan beribadah karena merasa sudah banyak beribadah. Ya, misalnya diajak salat duha, ya kemudian enggan karena saya sudah salat sunnah kok banyak, cukuplah, nggak perlu lagi saya salat duha misalnya. Justru sebaliknya, seorang mukmin seharusnya melakukan ibadah sebanyak mungkin yang ia bisa. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, mengapa engkau masih salat malam sampai kakimu luka-luka, ya, sampai engkau kurang tidur? Ya, mengapa wahai Rasulullah? Padahal dosa-dosamu sudah diampuni semuanya. Beliau mengatakan, tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena kita tahu, kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwasanya kemampuan kita untuk beribadah, ya, kemampuan kita untuk bersedekah, kemampuan kita untuk sholat sunnah, itu sejatinya merupakan nikmat, teman-teman sekalian. Ya, banyak orang-orang yang hartanya luar biasa tapi tidak mau sedekah. Banyak orang-orang yang badannya sehat walafiat tidak mau berpuasa. Ternyata Allah gerakkan hati kita untuk berpuasa. Allah gerakkan hati kita untuk bersedekah. Allah gerakkan hati kita untuk sholat sunnah. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Jadi ibadah itu kita syukuri lagi dengan ibadah selanjutnya. Dengan ibadah selanjutnya. Dengan itu kita tidak akan merasa cukup dengan ibadah kita. Ya, seperti itu. Kemudian unsur yang kedua adalah tunduk secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk secara mutlak, tunduk secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini teman-teman sekalian ada hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya mengapa ketundukan ini penting? Ya, mengapa ketundukan ini menjadi sesuatu yang penting, dijadikan sebagai salah satu unsur utama dari Islam? Karena kemaksiatan yang disebabkan oleh ketidaktundukan, oleh keangkuhan, itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan kemaksiatan yang disebabkan oleh kelemahan seorang hamba, oleh kelalaian seorang hamba. Misalnya ada seseorang yang melakukan kemaksiatan yang sama. Misalnya seseorang sama-sama minum khamr, seseorang sama-sama berzina, tapi yang satu melakukannya karena meyakini kebolehan. Dia angkuh di hadapan syariat. Ketika dikatakan khamr itu haram, ya, minuman keras itu haram, berzina itu haram, dia mengatakan, nggak haram, nggak apa-apa saya melakukan. Akhirnya dia melakukan. Tapi orang yang kedua, dia minum khamar, tapi dalam hatinya dia tahu bahwasanya khamar ini haram dan dia berusaha untuk menjauhinya. Tapi ternyata dia masih saja terkadang terjatuh ke dalam maksiat tersebut. Ini dosanya jauh lebih kecil dibandingkan mereka-mereka yang bermaksiat karena ketidaktundukan. Dibandingkan mereka-mereka yang bermaksiat karena ketidaktundukan. Oleh karenanya, maksiat pertama yang pernah terjadi adalah maksiatnya siapa? Maksiatnya iblis, laknatullahi alaih. Semoga laknat Allah atasnya. Ya, maksiat yang dilakukan adalah apa? Adalah ketidaktundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketidaktundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat ke-34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar." Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Silakan dibaca Pak Agung terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ya, jadi perintah ini teman-teman bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk berzikir, tapi perintah yang sifatnya murni, bukan syariat, tapi perintah dari Allah. Sujud kamu kepada Adam. Ya, sujud penghormatan maksudnya. Sujud dan hormati Adam. Tapi ternyata iblis menyombongkan diri, enggan dia taat. Ya, enggan. Dia tidak sujud bukan karena lupa atau karena lalai, tapi karena memang benar-benar dia tidak ingin sujud.
Dia tidak ingin sujud, dia menentang perintah tersebut. Bahkan dalam ayat lain disebutkan dia malah berargumen di hadapan Allah. Ya, dalam surat Thaha ya, atau surat Al-A'raf ayat 12 dia mengatakan qala ana khairum min. Ketika diperintahkan untuk bersujud, bukannya dia sujud, dia malah bantah. Dia mengatakan saya lebih baik dari Adam. Ya, engkau menciptakan Adam dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Aku lebih baik dari Adam. Lebih baik dari Adam. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Ya, ini adalah pembangkangan dari iblis. Dan ini adalah maksiat yang pertama. Jadi maksiat yang pertama yang terjadi bukan orang minum khamar atau orang berzina atau orang menyembah kepada selain Allah, tapi maksiat pertama yang terjadi adalah ketidaktundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah penting, adalah hal yang penting teman-teman. Bagaimana kita menanamkan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Apapun perintah itu, apapun larangan itu, jika datang dari Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kata orang Arab, ala ra'si wal ain. Ya, kami tunduk dan kami taat sepenuhnya. Tidak ada lagi tanya, tidak ada nanya mengapa dan seterusnya, ya. Tunduk, patuh dulu. Baru kemudian bertanya boleh. Tunduk dulu pertama. Ya, ketika kita ketahui bahwasanya perintah ini valid dari Allah, perintah ini valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas dalilnya, sudah jelas perintahnya, maka kita langsung taati. Ya, terlepas dari apa hikmahnya, mengapa kok perintah ini diperintahkan, itu nanti, itu urusan belakangan. Taati dulu, laksanakan dulu. Ya, oleh karenanya salah satu keutamaan para salaf, ya, mengapa mereka adalah kaum yang derajat imannya luar biasa, adalah ketundukan mereka, kepatuhan mereka. Ya, dikisahkan dalam kisah yang sering disebutkan oleh para ustadz dan para syekh juga, ya, kisah bagaimana pertama kali hijab disyariatkan. Ya, kita bandingkan dengan saudari-saudari kita saat ini yang masih suka berdalih ketika disuruh berhijab. Ya, kita perhatikan bagaimana dulu, ya, kaum muslimat di zaman Rasulullah SAW, mereka itu bukan orang yang sudah berhijab sejak lahir, teman-teman. Ya, akhwati wa akhwati fiddin, jangan dipikir bahwasanya para sahabiyat itu sudah berhijab sejak lahir, sehingga mereka mudah untuk berhijab. Ya tidak, mereka juga dulu membuka, menampakkan rambut mereka, menampakkan perhiasan mereka, sama. Ya, walaupun mungkin tidak separah di zaman sekarang, tapi mereka dulu juga tidak berhijab. Ya, mereka dulu juga tidak berhijab. Jadi salah jika orang mengatakan hijab itu tradisi orang Arab. Ya, tidak ada. Ya, kalau kita lihat di pameran-pameran kebudayaan di Arab Saudi, ya, mereka biasa memamerkan pakaian-pakaian budaya mereka dengan dipakai oleh anak kecil, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kita lihat pakaian-pakaian adat mereka tidak ada yang hijab, tidak ada yang berhijab. Tidak ada yang berhijab. Jadi mereka dulu juga sama, tidak berhijab. Ya. Kemudian ketika datang perintah Allah, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 59, kemudian dalam surat An-Nur ayat 31, ya, perintah untuk berhijab, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, ya, kita baca ya kisahnya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang di hadapan murid-muridnya, mengisahkan bagaimana pertama kali hijab itu turun. Bagaimana pertama kali perintah hijab itu turun. Ya, beliau mengatakan, beliau membuka kisahnya dengan pujian terlebih dahulu kepada para sahabiat. Beliau mengatakan, wa inni wallahi, ya, beliau mengatakan, inna linisa'i Quraisyin fadl. Sesungguhnya wanita-wanita dari keturunan Quraisy itu memang wanita yang mulia, kata Aisyah. Wanita-wanita dari kalangan kaum Quraisy memang wanita yang mulia. Tetapi wa inni wallahi ma ra'aitu afdala min nisa'il ansar. Tapi saya tidak pernah melihat wanita-wanita yang lebih baik dari wanita-wanitanya orang-orang Ansar, yaitu wanita-wanita kaum Madinah. Wanita-wanita negeri Madinah. Kalau Quraisy kan di Mekah, kalau Ansar di Madinah. Jadi beliau mengatakan di awal, memang wanita-wanita Quraisy itu wanita-wanita yang mulia. Tapi demi Allah, saya tidak melihat wanita yang lebih utama daripada wanita kaum Ansar. Kemudian beliau menjelaskan mengapa. Ya, mengapa beliau memuji wanita kaum Ansar dengan sedemikiannya. Ya, padahal beliau sendiri, Aisyah sendiri bukan wanita Ansar. Aisyah sendiri adalah wanita Quraisy. Tapi beliau memuji wanita Ansar.
Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu afdala min nisa'il ansar wa ashadda tasdiqan li kitabillah wala imanan bitanzil." Ya, saya tidak pernah melihat wanita yang lebih mulia, yang lebih tunduk kepada Al-Quran, yang lebih tunduk kepada perintah Allah dibandingkan wanita-wanita Ansar, kata beliau. Kemudian beliau melanjutkan, laqad unzilat suratun Nur. Ya, ketika itu diturunkan surat An-Nur ayat ke-31. Coba dibuka Pak Agung, surat An-Nur ayat ke-31. Coba dibaca. Ya, boleh teman-teman yang lain juga dilihat. Surat An-Nur ini surat ke-24. Surat ke-24 ayat ke-31. Ana langsung bacakan terjemahannya, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Barakallahu fiik. Perhatikan teman-teman di sini, dapat kita pahami dari ayat ini bahwasanya hal-hal ini biasa dulu dilakukan oleh wanita di saat itu. Mereka memakai gelang kaki dari emas, kemudian gelang kaki yang mereka tampakkan di hadapan laki-laki. Ya, kemudian mereka tidak pakai jilbab. Oleh karenanya di sini Allah menurunkan perintah untuk berjilbab, untuk menyembunyikan perhiasan. Ya, jangan pakai perhiasan, bahkan bunyinya saja jangan sampai terdengar oleh laki-laki lain. Ya, jangan kalian menghentakkan kaki kalian sehingga perhiasan kalian terdengar. Dan perhatikan, Allah menutup ayat ini dengan perintah, dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai kaum mukminin. Semoga kalian bisa beruntung. Perhatikan bagaimana Allah menutup perintah untuk berhijab, perintah untuk menyembunyikan perhiasan dengan perintah untuk bertaubat. Ini merupakan bukti bahwasanya perkara hijab bukan perkara yang enteng dalam Islam. Nah, ketika turun ayat ini, ya, Aisyah mengatakan, "Fanqalaba rijaluhunna ilaihin." Ya, maka ketika itu suami-suami mereka, ya, yang hadir di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan ayatnya turun kepada Rasul. Ayatnya turun kepada Rasul, dibacakan kepada para sahabat. Ya, para sahabat ini langsung pulang kepada istri-istri mereka. Ya, pulang kepada istri-istri mereka sambil membacakan ayat ini. Ya, sambil jalan sambil dibacakan ayat ini. Ya, mereka bacakan, kemudian mereka bawakan kain-kain untuk istri-istri mereka, langsung mereka suruh pakai. Saat itu juga. Padahal mereka saat itu di rumah. Ya, saat itu mereka sedang di rumah. Jadi orang-orang Ansar, ya, laki-lakinya yang hadir di masjid ketika itu, ketika mendengar ayat ini, nggak pakai basa-basi, langsung pulang, langsung disuruhnya istrinya pakai hijab. Langsung disuruhnya istrinya pakai hijab. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada istilahnya menghijab hati dulu, ya, atau yang semacamnya dari dalil-dalil syaitan kepada para wanita. Ya, kita lihat bahwasanya para wanita Ansar ketika itu sangat tunduk luar biasa pada perintah ayat. Ya, bahkan Aisyah mengatakan, ya, "Fanqalaba rijaluhunna ilaihin." Maka laki-laki kaum Ansar pulang ke rumah-rumah mereka sambil membaca ayat tersebut. Ya, kemudian mereka membacakan ayat tersebut kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada saudari perempuannya, dan kepada seluruh kerabat perempuannya. Ya, mereka bacakan ayat-ayat ini. Ya, kemudian mereka pun mengambil kain yang ada di rumah. Ya, kalau ada kain mereka ambil kain. Kalau nggak ada kain, mereka ambil gorden-gorden itu mereka ambil. Pokoknya kain mereka pakaikan kepada wanita-wanita mereka ketika itu untuk langsung menerapkan perintah hijab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketundukan yang luar biasa, tidak pakai tanya, tidak pakai mengapa harus saya tutup rambut saya, mengapa saya harus sembunyikan perhiasan saya, tapi langsung ayat turun,
sudah pasti perintahnya, langsung dilaksanakan. Inilah mengapa keimanan kita berbeda dengan keimanan mereka. Ya, keimanan kita berbeda dengan keimanan mereka. Namun kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ketundukan Pak di ini sesuai waktu Indonesia Barat. Kalau waktu maghrib ini masih di secara jam itu sekitar 64 menit, Ustadz, dari sekarang. Masih satu jam ya? Masih 1 jam. Gitu, baik, kalau gitu saya akan selesaikan sampai unsur yang ketiga. Ya, tadi kita sudah selesai unsur yang pertama, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Unsur yang kedua, tunduk secara sempurna kepada Allah. Ya, kemudian unsur yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan. Ya, berlepas diri dari kesyirikan. Teman-teman sekalian, berlepas diri dari kesyirikan maksudnya adalah membenci kesyirikan. Membenci agama-agama selain Islam. Kita harus benci kepada agama tersebut dan juga kepada para pemeluknya. Kita harus membencinya. Membencinya bukan karena orangnya, tapi karena agama yang dia peluk. Karena agama yang dia lakukan. Karena dia menyembah kepada selain Allah, kita benci kepada mereka. Ya, kita benci kepada mereka. Ya, oleh karenanya dalam surat Al-Mumtahanah, ya, silakan dibaca terjemahannya Pak Agung. Surat Al-Mumtahanah ini surat ke-60 ayat ke-4. Ya, surat ke-60 ayat ke-4 Allah Subhanahu wa taala firman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u ila yaumil qiyamah wa bada bainana wa bainakumul baghdha'u wa bada bainana wa bain kemudian beribadah hanya kepada Allah. Tapi nggak apa-apalah kita terima agama lain. Nggak apa-apalah kita akui kebenaran agama lain. Ya, ini adalah hal yang salah. Buktinya adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan cukup di situ, ya, sudah cukup. Ya, jadi di sini Nabi Ibrahim mengatakan wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan. Dan sungguh di antara kami dan kalian ada kebencian dan permusuhan yang sifatnya abadi. Kebencian dan permusuhan yang sifatnya abadi kecuali jika kalian akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini adalah garis merah, teman-teman sekalian. Adalah garis yang tidak boleh dilewati oleh kita. Tidak boleh kita sampai mencintai agama lain. Tidak boleh kita mencintai pemeluk agama lain karena agamanya. Ya. Oleh karenanya, unsur yang ketiga ini merupakan hal yang selalu dilakukan oleh para rasul dari generasi ke generasi. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Mereka semua menyatakan secara jelas bagaimana mereka berlepas diri dari orang-orang kafir dan bagaimana mereka membenci agama yang mereka peluk. Ya, contohnya dalam ayat lain dalam surat Hud. Ya, surat Hud ini ayat surat ke-11 ya. Surat ke-11 ayat ke-54 sampai ke-55. Ya, ayat ke-54 saja, ayat ke-54. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inni usyhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi
fakiduni jami'an summa la tunzirun. Ya, silakan dibaca Pak Agung ayat 54 dan 55. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Ya, dan yang lebih jelas darinya teman-teman, ya, yang lebih jelas, yang pernyataannya lebih jelas dan nyata dari ini adalah yang sering kita baca, yaitu surat Al-Kafirun. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Ya, ketika orang-orang Quraisy mengatakan, "Wahai Muhammad, bagaimana jika kita ganti-gantian? Ya, sehari kami masuk Islam, ya besoknya kamu yang masuk agama kami. Ya, besoknya lagi kamu masuk Islam." Ini kan indah ya. Kalau menurut pandangan orang-orang liberal, menurut pandangan orang-orang pluralisme, ini yang mereka inginkan saat ini. Ya, kita beribadah di masjid oke, di gereja oke, dan ini adalah permintaan orang-orang Quraisy ketika itu. Ya oke lah, akhirnya kami ngalah. Ya, Nabi Muhammad sudah ditawarkan harta. Wahai Muhammad, kalau kamu pengen menjadi orang paling kaya di antara kami sumbang semua harta kami untuk kamu. Kalau kamu pengen nikah sama wanita yang paling cantik di antara kami, pilih saja yang mana yang kamu mau. Kalau dia sudah nikah, kami ceraikan, kami nikahkan dia sama kamu. Kalau kamu pengen jadi pemimpin kami angkat. Kamu jadi pemimpin kami. Apapun yang kamu inginkan, ucapkan. Ya, dengan syarat kamu tinggalkan dakwah kepada Islam. Nabi Muhammad gak mau, menolak. Ya, Nabi Muhammad menolak. Padahal ketika itu beliau sedang tertindas. Ya, sahabat-sahabat beliau sedang disiksa. Tapi tidak ada kompromi masalah agama. Akhirnya orang Quraisy yang ngalah. Mereka mengatakan, ya udah, kita ibadah ganti-gantian. Ya, hari ini kami sholat, ya kami mengakui bahwasanya Allah lah yang berhak disembah semata. Nah, besoknya kita sembah patung, kalian sembah patung kami. Adil kan seperti itu? Toleransi seperti itu. Nah, karena inilah turun surat Al-Kafirun dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, surat ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah surat yang paling memancing amarah iblis laknatullahi alaih. Ketika turun ayat ini, ketika turun surat ini, ya iblis benar-benar sangat marah. Ya, jadi ayat yang paling membuat iblis marah dalam Al-Quran, kata Ibnu Abbas, adalah surat Al-Kafir. Karena jelas di sini Allah mengatakan. Silakan dibaca terjemahannya Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Perhatikan bagaimana di sini Allah mengulang-ulang berkali-kali. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pula menyembah apa yang aku sembah. 2 kali diulang. Ini bukan pengulangan yang sia-sia atau yang iseng saja, tapi ini penegasan, teman-teman sekalian. Penegasan sampai hari kiamat tidak ada kompromi masalah ini. Tidak mungkin kita ganti-gantian beribadah, sehari dengan agama ini, besoknya dengan agama itu. Ya, sehari kita beribadah di masjid, besoknya kita beribadah di gereja misalnya. Tidak bisa. Tidak ada kompromi masalah ini. Bagaimanapun tertindasnya kaum muslimin, ya tidak ada kompromi masalah ini. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW sudah menjanjikan kepada kita bahwasanya kaum muslimin tidak akan kalah oleh kekuatan yang berasal dari luar kaum muslimin. Kaum muslimin tidak mungkin kalah oleh kekuatan kaum kafir. Tapi kaum muslimin akan kalah apabila terjadi perselisihan di antara mereka. Apabila ada di antara mereka yang melemah kualitas agamanya. Apabila ada di antara mereka yang mulai berkompromi masalah agama. Nah, disinilah mulai kaum muslimin melemah. Ya, adapun kalau kaum muslimin kuat, berpegang teguh dengan agama mereka, menyatakan dengan jelas berlepas diri dari agama selain Islam, maka bagaimanapun kuatnya musuh, bagaimanapun banyaknya pasukan yang mereka miliki, tidak mungkin mereka akan membinasakan kaum muslimin. Ini adalah janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi toleransi itu ada batasnya. Ya, toleransi bukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ya, oleh karenanya teman-teman sekalian, di sini kita akan bahas beberapa poin yang bisa membuat rasa berlepas diri dari kesyirikan ini melemah di hati seseorang. Ya, para ulama rahimahumullah telah menyebutkan beberapa poin dan ini penting untuk kita garis bawahi. Kita selalu pastikan apakah ada ini dalam hati kita. Ya, karena kita tidak ingin ya kita lemah dalam menyatakan anti pada selain Islam. Ya, kita harus benar-benar fanatik kepada Islam. Tidak ada istilahnya fanatik yang tercela kepada Islam. Bahkan kita memang harus fanatik kepada Islam. Tidak boleh kita menerima seluruh agama sebagai kebenaran, menyatakan jalan menuju surga itu banyak. Ya tidak boleh. Kita diminta untuk fanatik kepada Islam. Meyakini bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Islam adalah agama satu-satunya yang akan menyampaikan seseorang kepada surga. Ya, di sini kita akan bahas beberapa poin yang bisa membuat rasa ini melemah dalam hati seseorang. Yang pertama adalah kejahilan. Kejahilan tentang agama. Kita lihat semakin seseorang itu lemah rasa berlepas dirinya kepada Islam, pasti orang tersebut jahil terhadap agamanya. Pasti orang tersebut jahil terhadap agamanya. Tidak mungkin seseorang itu benar-benar mengetahui agamanya, tetapi dia ternyata masih lemah dalam menyatakan berlepas diri dari selain Islam. Ya, oleh karena kita harus tahu ya apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Mumtahanah tadi, ayat pertama. Coba dibuka lagi surat Al-Mumtahanah ayat ke-60. Kalau tadi ayat yang keempat, sekarang ayat yang pertama. Ya, surat ke-60, surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Silakan dibaca terjemahannya. Afwan Ustaz, ayat ke berapa tadi Ustaz? Ayat ke-60? Surat ke-60 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka, karena rasa kasih sayang dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya, jadi ayat ini, teman-teman sekalian, surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan orang-orang non-muslim sebagai teman-teman setia, sebagai orang yang kita loyal kepada mereka. Karena loyalitas kita harus kepada sesama kaum muslimin. Ya, harus kepada sama kaum muslimin. Nah, ini adalah sebab yang pertama. Ketika seorang tidak mengetahui hakikat dari agama Islam, ketika seorang tidak mengetahui bagaimana sikap seorang muslim seharusnya kepada agama selain Islam dan kepada non-muslim, ya apa toleransi-toleransi yang diizinkan, ya apa batasan-batasan dari toleransi tersebut, ya bagaimana perbuatan baik yang diizinkan kepada kaum kafir dan seterusnya, itu dia menjadi melampaui batas. Dia menyangka bahwasanya toleransi itu tanpa batas. Padahal ya toleransi itu ada batasnya. Makanya untuk mengetahuinya kita harus belajar. Kita harus belajar. Ya, oleh karenanya ketika membahas ketaatan kepada orang tua, ya kedua orang tua adalah pribadi atau individu yang paling besar haknya untuk kita taati setelah Rasulullah SAW. Orang tua adalah individu yang paling besar haknya untuk ditaati
setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah seringkali menggandengkan antara hak orang tua dengan hak Allah sendiri. Tetapi walaupun sedemikian besar hak orang tua, tapi kalau itu sudah berkaitan dengan agama, kita tidak boleh mentaati mereka. Misalnya orang tua mengajak kita untuk keluar dari Islam. Orang tua melarang kita untuk masuk Islam. Ini tidak boleh kita taati. Ini orang tua. Apalagi manusia-manusia lain yang di bawah kedua orang tua kedudukannya. Ya, ini adalah hal yang tidak ada kompromi di dalamnya. Islam adalah satu-satunya kebenaran. Kemudian sebab yang kedua adalah kejahilan akan hakikat dari musuh Islam. Kejahilan akan hakikat dari orang-orang non-muslim. Apa sebenarnya yang mereka inginkan dari kita? Ya, kalau hendak mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh hati mereka, kepada siapa kita bertanya? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang isi hati manusia. Kita sebagai manusia mungkin melihat orang-orang itu baik secara zahir. Ya, berperilaku baik, berakhlak baik dan seterusnya. Tapi Allah yang Maha tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kaum muslimin. Apa yang mereka inginkan? Coba kita baca ayat-ayat. Ya, dalam surat Ali Imran. Ya, ayat ke-118 sampai 120. Surat ketiga, ayat 118 sampai 120. Silakan dibaca Pak Agung terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh kami telah terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ya, perhatikan teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk mengetahui hakikat orang kafir, Allah mengakhiri ayatnya dengan dua hal. Yang pertama, Allah menegaskan bahwasanya Dia satu-satunya zat yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Dan yang kedua, Allah menegaskan bahwasanya Allah lah yang Maha meliputi, Maha mengetahui apa yang mereka niatkan. Karena memang seringnya kita itu tertipu dengan apa yang zahir, apa yang lahir dari mereka, lahiriah mereka. Kita lihat mereka baik, memberi bantuan, tersenyum, dan seterusnya. Tetapi selama mereka merupakan seorang yang kafir, maka hal ini adalah hal yang umum pada hati mereka. Mereka menginginkan kita untuk keluar dari Islam, mereka menginginkan Islam untuk sirna dari dunia ini, dan seterusnya. Memang kadang kita susah untuk percaya. Oleh karenanya Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan, Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah lah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada. Allah lah yang Maha mengetahui segala apa yang mereka niatkan, apa yang mereka hendak lakukan. Ya, dalam ayat lain misalnya, dalam surat Al-Maidah. Ya, ini pentingnya kita tahu ayat-ayat ini, teman-teman. Ini pentingnya kita mengetahui ayat-ayat ini yang menyebutkan hakikat orang-orang kafir. Ya, surat Al-Maidah, surat ke-5, ayat ke-57 sampai ke-58. Ya, silakan dibaca. Surat kelima ayat ke-57 sampai ke-58.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang telah diberi dan orang-orang kafir atau orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Ya, ini sifat berikut yang mungkin tersembunyi dari banyak kita, tapi inilah hakikat dari kaum kafir, di mana mereka mengolok-olok dan mengejek agama kita. Yang mereka menganggap rendah Islam dan ajaran-ajaran. Mungkin di depan kita mereka tidak mengucapkannya, tapi ini selalu ada di hati mereka. Allah yang mengatakan kepada kita, bukan saya, ya, atau bukan ustadz, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seluruh manusia. Ya, kemudian dalam ayat lain, ya, surat Al-Baqarah, surat ketiga, ayat ke-109. Silakan dibaca, Pak Agung. Allah taala berfirman, "Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim." Silakan dibaca Al-Baqarah ayat 109. Dan milik Allah lah, afwan Ustaz, ana salah, ana masih di Ali Imran. 109 ya Ustaz ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, coba dibaca lagi ayat 120, surat yang sama. Al-Baqarah ayat 120. Paham Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Silakan dibaca lagi ayat 217 surat Al-Baqarah. Ayat 217 surat Al-Baqarah. Ustaz. Sebentar. 217 ya Ustaz ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya. Lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ayat-ayat yang tadi sudah kita baca menyebut beberapa sifat yang ada pada seluruh kaum kafir. Bagaimanapun mereka menyembunyikannya, tapi itu ada dalam hati mereka. Siapa yang memberitahukannya kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Mengapa selama ini kita tidak tahu? Karena kita kurang membaca Al-Qur'an. Kita kurang mentelaah Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa mengetahui hakikat dari kaum kafir? Tentunya dengan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Allah lah yang mengetahui keadaan atau hakikat dari apa yang mereka inginkan. Ya, tadi kita sudah sebutkan, yang pertama mereka itu senantiasa berusaha untuk membuat kita keluar dari Islam. Inilah tujuan utama mereka. Prioritas utama mereka adalah bagaimana agar Islam ini hilang dari muka bumi. Bagaimana agar semua kaum muslimin yang ada saat ini keluar dari agama Islam. Ya, ini adalah niat mereka. Yang kedua, mereka senantiasa menjadikan agama kita sebagai bahan ejekan, sebagai bahan olok-olokan. Ya,
mengatakannya dengan terlalu keras lah, ya, terlalu strict, ya, terlalu ketat, terlalu dan seterusnya dari ejakan-ejakan lain. Kemudian juga mereka senantiasa dengki kepada kita, ya, mereka senantiasa ingin nikmat Islam ini hilang dari kita. Dan yang selanjutnya juga mereka akan senantiasa berusaha melakukan apapun dengan cara apapun, ya, hingga kita meninggalkan agama. Ya, usaha mereka tidak akan berhenti hingga kaum muslimin meninggalkan agama mereka. Masih ada beberapa poin lainnya, tapi mungkin kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Nanti juga kita akan sebutkan beberapa poin yang bisa menguatkan rasa keyakinan kita terhadap Islam, rasa bagaimana menguatkan hati kita di atas Islam, sehingga kita bisa berlepas diri secara sempurna dari agama selain Islam. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan, dan wallahu ta'ala alam, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan apa yang kurang maka itu dari saya dan dari syaitan, dan apa yang benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Wa jazakum Allah yubarik fiik Ustaz. Syukran jazakumullah khair untuk Ustaz. Semoga Allah senantiasa berkahi ilmu dan usia Ustaz. Dan syukran jazakumullah khair bagi seluruh teman-teman yang telah hadir di sini di majelis online ANC Mengaji. Sebelum kita buka sesi tanya jawabnya, Ana bersama dengan segenap penyelenggara meminta maaf atas segala kekurangan baik dari sisi teknis maupun dari sisi respon ataupun dari kondisi-kondisi yang di luar kemampuan kami. Berikutnya adalah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin karena Anda di sini juga sudah melihat di sini sudah pukul 5 hampir 5.30, dan berdasarkan waktu digital itu berarti sisanya ada 38 menit menuju maghrib, ya kira-kira 35 menit ya Ustaz ya. Itu supaya tidak ada keterlambatan juga dari teman-teman untuk bersiap-siap di maghrib. Mungkin Anda batasi dua penanya ya Ustaz ya, karena memang ini yang sudah ada. Bagaimana Ustaz Afif? Boleh, silahkan. Masya Allah. Silahkan. Ya, yang pertama Ana akan langsung masuk aja dari Kang Hendra. Ini mantan bos Ana Ustaz. Langsung aja Ana bacakan. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Pak Ustadz dan jamaah ANC Mengaji. Pertanyaan, merayakan mengucapkan selamat ulang tahun, apakah termasuk mengikuti tradisi orang kafir? Tafadhol Ustadz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, ya, setahu Ana dan yang sejauh ini Ana dengar dari guru-guru Ana di sini adalah bahwasanya merayakan atau mengucapkan selamat hari ulang tahun itu termasuk salah satu tradisi orang-orang kafir. Termasuk salah satu tradisi orang-orang kafir yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Tidak seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Sebagian dari para ulama ada yang mengatakannya tradisi kaum kafir, ya, sebagian lagi mengatakannya sebagai sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, ya, apapun itu. Tapi sebaiknya seseorang tidak perlu mengucapkannya ataupun merayakannya. Tidak perlu mengucapkannya ataupun merayakannya, karena hal ini lebih identik dengan mereka, dengan kaum kafir. Kalau kita lihat kaum muslimin, ya, baik di zaman Nabi SAW ataupun di zaman sahabat, ya, kemudian di zaman murid-murid mereka, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama kita setelah mereka, orang-orang saleh dari agama kita, ya, tidak seorang pun dari mereka yang pernah mengadakan hal ini, ya, tidak pernah. Dan kalau kita lihat, kita tilik dalam sejarah kembali, ternyata memang yang merayakan ya orang-orang kafir. Ya, maka bisa dikatakan itu adalah merupakan kebiasaan mereka yang akhirnya menular kepada kita kaum muslimin. Ya, jadi sebaiknya ditinggalkan, ya, sebaiknya ditinggalkan hal-hal yang seperti ini.
Wallahu alam. Semoga terjawab pertanyaannya, Pak Hendra. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini berikutnya satu lagi penanya langsung dari Clubhouse, Akhi Abizar, Ana sudah naikkan. Tafadhol Akhi, bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz. Baik, syukur jazakallahu khairan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada penulis buku dari kitab ini dan juga melimpahkan rahmat kepada Ustaz Taufik Afif serta panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Juga melimpahkan rahmat kepada kita semua. Jadi begini Ustaz, tadi kan sempat disinggung soal apa namanya? Keutamaan mempertahankan keimanan ya Ustaz kalau nggak salah. Nah terus bagaimana dengan seseorang yang dalam pressure dia terpaksa dalam tanda kutip murtad Ustaz, tapi sebenarnya dalam hatinya itu masih terdapat keimanan. Apakah seseorang ini pahalanya lebih besar atau lebih kecil daripada orang yang tetap mempertahankan keimanannya sampai dia akhirnya syahid Ustaz? Kira-kira bagaimana Ustaz terhadap hal itu? Syukran jazakallahu khair sebelumnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas doanya Pak Bizar, dan semoga doa yang sama juga untuk Bapak dan keluarga. Kalau dalam kondisi terdesak ya, sebagaimana terjadi pada keluarga Yasir ketika itu, salah satunya adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia. Rasulullah SAW mengizinkan Ammar untuk mengucapkan kata-kata murtad, ya, mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwasanya dia keluar dari Islam. Ya, diizinkan oleh Rasul apabila memang ancamannya sudah sampai kepada level nyawa. Ya, sudah sampai kepada level nyawa. Tetapi yang lebih utama tetap mempertahankan keimanan. Yang lebih utama. Jadi kalau ditanya, manakah yang lebih utama pahalanya? Apakah seseorang yang walaupun di bawah tekanan yang luar biasa, ternyata dia masih mempertahankan agamanya, walaupun itu sampai akhirnya mengorbankan nyawanya, ya, dengan orang yang ternyata mengambil izin dari Rasul untuk mengucapkan kalimat murtad, meskipun hatinya masih mengakui keimanan, keislaman, maka pahalanya tentunya lebih besar yang pertama, yaitu yang mempertahankan agamanya sampai dia mati. Lebih utama. Tapi kita tidak katakan bahwasanya orang yang terpaksa murtad ini berdosa. Tidak. Justru dia juga mendapatkan pahala. Karena dia bahkan mempertahankan agamanya sampai akhirnya tahapan ancaman itu sampai tahapan nyawa. Baru dia menyerah. Tentunya sebelumnya kan dia berjuang dulu. Seperti sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya sebelum tahapan ancaman sampai pada tahapan ancaman nyawa, tentunya dia sudah merasakan berbagai siksaan sebelumnya yang di bawah itu. Tapi dia bersabar, mempertahankan agamanya. Tapi karena kemampuan orang beda-beda, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keringanan dalam hal ini. Ya, jadi tetap mendapatkan pahala yang besar, luar biasa. Ya, tapi tetap pahalanya lebih kecil jika dibandingkan dengan mereka yang berhasil mempertahankannya sampai mereka terbunuh. Ya, seperti itu. Sebagaimana contoh misalnya Bilal, ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya beliau tidak sama sekali mengatakan kalimat murtad, walaupun ya siksaan yang luar biasa sampai bisa jadi beliau terbunuh. Dan qadar Allah, ya Allah mengizinkan beliau selamat dari siksaan tersebut. Ya, bukan karena dia mengatakan kalimat murtad, tapi karena Allah yang menyelamatkan dia. Ya, jadi masing-masing ada pahalanya sendiri-sendiri, tapi tentunya yang lebih besar adalah mereka yang pertahankan ya keimanannya sampai titik darah penghabisan. Mungkin jawaban dari Ana, wallahu a'lam. Semoga terjawab Pak Abizar. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung dari kajian kita, Ustadz. Sebelum kita diakhiri dengan intisari dari Ustadz, mungkin Ana menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan untuk semua teman-teman yang tadinya mungkin ingin bertanya, mungkin karena keterbatasan waktu, dan kami juga menyarankan agar mungkin pertanyaan disimpan, dan nanti kita akan bertemu lagi di pekan berikutnya.
Dan untuk menyingkat waktu, mungkin ada intisari yang ingin disampaikan Ustadz untuk dari pertemuan kita hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin yang ingin saya tegaskan adalah bahwasanya Islam ini bukan sekedar status ya, ikhwati wa akhwati fillah. Jadi kita mengaku sebagai seorang muslim itu benar-benar harus menjiwainya. Ya, jadi kita harus benar-benar memenuhi 3 unsur yang tadi disebutkan. Ya, ketika kita menyatakan sebagai seorang muslim, ya, kita harus benar-benar pertama menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah dengan menyembahnya semata. Kemudian yang kedua, kita benar-benar harus menyerahkan ketaatan kita yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya tentunya. Dan yang ketiga, kita harus benar-benar meyakini kebenaran Islam secara sempurna. Ya. Dan itu menuntut seseorang untuk meyakini kesalahan atau batalnya agama selain Islam juga. Jadi ketika seseorang meyakini kebenaran Islam secara sempurna, ya konsekuensi dari hal itu dia juga meyakini ya salahnya agama selain Islam. Tidak mungkin seseorang mengatakan Islam adalah agama yang benar-benar sempurna, tapi ternyata di saat yang bersamaan dia mengatakan ada agama lain yang juga benar. Ada agama lain yang juga menyampaikan kepada Allah. Ini adalah hal yang kontra. Hal yang atau pernyataan yang kontradiktif. Yang tidak mungkin bersatu. Oleh karenanya, salah satu unsur dari keislaman yang benar adalah berlepas diri dari selain Islam. Dan ini adalah unsur yang sangat penting, yang sangat banyak kaum muslimin jahil tentangnya. Kita lihat banyak sekali kaum muslimin sehari ini termakan oleh ajakan-ajakan yang sifatnya pluralisme atau toleransi yang kebablasan dan seterusnya. Ya, dan ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya belajar. Ya, pentingnya belajar, senantiasa dekat dengan ustadz kita, ya, dekat dengan para ulama kita. Ya, setiap ada masalah tanyakan kepada mereka. Ya, karena syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang non-muslim itu sangat gencar ya, untuk membuat kita terlalaikan dari agama kita. Ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tadi, ya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan istirahat sampai kalian mengikuti agama mereka. Mereka tidak akan meletakkan senjata, ya baik itu senjata yang benar-benar real ataupun senjata yang sifatnya syubhat, ya hingga kalian meninggalkan agama kalian. Ini adalah ucapan siapa? Ucapan Allah, bukan ucapan saya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwasanya usaha mereka, ya, effort mereka, ya, pendanaan mereka, ya, tipu daya mereka tidak akan berhenti sampai kita semua tergelincirkan dari agama Allah yang lurus ini. Dan itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, teman-teman. Karena Allah menjanjikan, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan agama ini walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Oleh karenanya, kita perlu ingat, yang penting adalah bukan apakah Islam ini akan terus ada, tapi apakah kita akan terus berstatus sebagai seorang muslim. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya bukan apakah Islam ini akan terus ada, karena Islam pasti akan terus ada. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita akan terus menjadi sebagai seorang muslim. Ya, kereta Islam akan terus berjalan. Tapi masalahnya apakah kita akan terus ada di kereta itu atau tidak. Ya, kita yang harus menguatkan diri untuk ikut terus bersama Islam sampai akhir hayat menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam sebagai agama kita ya di hidup dan mati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir kita dan juga sebagai penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang muslim dengan Islam yang sejati, dengan Islam yang sebenar-benarnya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan terus mempelajari agama ini ya dengan semaksimal mungkin. Ana ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah hadir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dimanapun kita berada dan menjaga kita dan orang-orang yang kita cintai. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ana kembalikan kepada moderator, silakan ditutup Pak Agung. Jazakallah khair. Insyaallah. Alhamdulillah sudah tiba kita di akhir waktu untuk teman-teman. Ana juga sekali lagi di sini ingin memberitahukan bagi teman-teman yang ingin melihat
kajian ini secara lebih lengkap bisa mengunjungi channel YouTube kami, AMC Mengaji. Di sana kami sebisa mungkin mengupload semua rekaman-rekaman dari kajian-kajian ini. Dan kajian ini akan insya Allah akan dilaksanakan tetap sesuai dengan jadwalnya. Untuk usul salasa itu akan selalu ada di hari Sabtu di jam yang sama. Kalau memang tidak ada halangan dari Ustadz dan juga tidak ada halangan dari kami sebagai penyelenggara, kita akan tetap jalani. Kami sudahi hari ini. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu Ustaz Afif.